Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, atas karunia Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan sehat wal afiyah, diberikan kenikmatan iman Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak terasa kita berapa bulan lagi akan menyelesaikan semester 2 ini, dan berapa hari lagi atau antara 5 atau 4 hari lagi kita memasuki pertengahan bulan Sya'ban atau dikenal dengan nisfu Sya'ban. Dari riwayat mengatakan bahwa nisfu Sya'ban ini amal kita selama 1 tahun ini diangkat ke langit dan dilaporkan kepada Allah. Jadi Ustadz berpesan di Sya'ban, akhir Sya'ban, pertengahan Sya'ban, ketika amal kebaikan atau keburukan kita itu diangkat dan diserahkan kepada Allah, kita akhiri buku catatan kita ini selama 1 tahun ini dengan kebaikan. Bisa dengan memperbanyak puasa, memperbanyak sedekah, memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak kebaikan, pokoknya yang baik-baik di akhir. Karena apa? Karena walaupun Allah Maha Tahu, tapi menurut logika manusia ya, walaupun itu bukan, kalau kata ketika Allah itu bukan logika manusia yang ditonjolkan. Ketika misalnya ini buku kita, biasanya orang ini melihat buku ini awal sama akhir. Awalnya misalnya apa? Misalnya daftar isi dan judul dan lain-lain. Ketika dia melihat ini bagus, tengahnya nggak mungkin dibaca. Kemungkinan akhirnya juga ini referensinya apa aja, dari siapa aja. Nah, ketika lihat awal dan akhirnya baik, ya udah, ini berarti termasuk orang-orang baik. Ini cuman sekedar ikhtiar kita, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut kepada pembahasan yang seterusnya. Ya, kemarin kita membahas sebelum PTS ya, tentang perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan di sana. Kemudian di sana ini ada perkembangan peradaban dan tokoh-tokohnya, di antara kemajuan ilmu tafsir dan hadis, kemudian ilmu kalam, terus ilmu tasawuf, kemudian fikih, ilmu tasawuf. Sekarang lanjut pada kemajuan di bidang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini berarti ilmu-ilmu yang di luar dari ilmu-ilmu agama. Oke. Ini ada 6 ya, ada 6 ilmu pengetahuan yang berkembang pada era dinasti Abbasiyah. Di antaranya yang pertama ilmu kedokteran dan farmasi, kemudian ilmu astronomi, kemudian yang seterusnya ilmu pasti atau ilmu matematika, kemudian ilmu filsafat, ilmu sejarah, dan ilmu geografi. Kenapa ilmu-ilmu ini berkembang pada era dinasti Abbasiyah? Karena mereka itu tidak dibatasi dalam melakukan riset, menganalisis berbagai ilmu pengetahuan. Makanya muncullah ilmu-ilmu yang 6 ini, ilmu pengetahuan yang 6 ini. Kita akan bahas 2 saja ilmu pengetahuan, yaitu
ilmu kedokteran sama ilmu kedokteran dan farmasi sama astronomi. Kita lanjut pada pelajaran pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang ilmu kedokteran dan farmasi. Pada masa dinasti Abbasiyah ini, ilmu kedokteran sangat menarik perhatian di kalangan umat Islam. Makanya ketika sangat diminati oleh orang-orang Islam atau orang-orang yang beragama Islam atau pada masyarakat dinasti Abbasiyah ini, orang-orang Islam itu sangat bergelora untuk mengetahui dalam ilmu kedokteran dan ilmu farmasi. Maka muncul istilah lembaga pelatihan atau lembaga pelatihan pengobatan. Ilmu kedokteran atau farmasi ini nanti akan melahirkan yang namanya lembaga pelatihan dan pengobatan atau lembaga pelatihan pengobatan. Dari lembaga pelatihan pengobatan ini karena diambil dari hasil penelitian orang-orang terdahulu, diantaranya ada 3 pelatihan yang letaknya ada di 3 daerah, yaitu yang pertama ada di Bizantium, itu yang berada di Antokia. Ini merupakan bekas peninggalannya zaman Bizantium. Yang seterusnya berada di Harrah, yaitu di bagian Suriah. Kemudian ada di Iskandariyah, yaitu yang berada di Mesir. Ketiga daerah ini tadinya itu kedokteran ini padam, kemudian dimunculkan lagi di era dinasti Abbasiyah ini. Contohnya ada juga yaitu sekolah yang berada di Jundi Shapur, itu yang ada Jundi Shapur, itu bekas Sasania atau keemasannya atau kerajaan Sasania. Berarti kerajaan Persia ini ada kedokteran. Dari sana itu dibuatlah yang namanya lembaga sekolah kedokteran yang berada di Jundi Shapur di Susiana. Ini itu dibuat yang namanya yang namanya sekolah tentang kedokteran. Ini kemajuan yang ada di dinasti Abbasiyah. Kemudian dari perkembangan tersebut kemudian lahirlah yang namanya dokter atau melahirkan dokter-dokter, diantaranya Jirjis bin Jibril al-Bukhtiso. Ini merupakan dokter Khalifah al-Mansur, itu yang berada di Baghdad. Kemudian pada era Ar-Rasyid itu ada dokter yang diundang dari India untuk datang ke Baghdad, yaitu untuk memeriksa Harun Ar-Rasyid, yaitu yang bernama dokter dokter Mankah. Dokter Mankah ini yang berasal dari India ini diundang oleh yang namanya Harun Ar-Rasyid. Selain kedua dokter ini, ada juga di keluarga kerajaan ini mempunyai dokter-dokter pribadi yang sebelumnya ini dokter-dokter tersebut ini bukan beragama Islam. Kemudian
karena kegigihannya atau keingintahuannya umat Islam tentang kedokteran, maka melahirkan yang namanya dokter Islam. Ini dari ilmu kedokteran ini, pertama ada untuk lembaga pelatihan pengobatan, kemudian yang berada di 3 tempat ini, kemudian terus dibuat ada pembuatan sekolah di Jundisafur. Setelah itu Khalifah itu mempunyai dokter pribadi beserta keluarganya juga. Setelah itu muncullah dokter Islam, karena sebelumnya itu dokter itu bukan dokter yang beragama Islam atau dokter non muslim. Selain dokter Islam yang muncul pada saat itu, muncul juga yaitu ahli dalam bidang farmasi dan kimia. Adapun nama-nama dokter Islam yang muncul pada saat dinasti Abbasiyah, yang pertama Muhammad bin Zakaria Ar-Razi, atau dikenal dengan nama latinnya atau nama baratnya itu Rajes. Ini dia ahli dalam penyakit campak dan cacar. Adapun karyanya itu bernama atau berjudul Al-Hawi. Ini Dokter Zakaria Muhammad bin Zakaria Ar-Razi, atau yang terkenal dengan sebutan Rajes. Dia tadi karyanya itu Al-Hawi ini membahas tentang berbagai macam jenis penyakit dan pengobatannya. Penyakit ini obatnya apa, penyakit ini obatnya apa. Ini Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Selain itu dia terkenal atau ahli dalam penyakit campak dan cacar. Kemudian yang kedua yaitu Hunain Ibnu Ishaq, itu terkenal atau ahli dalam penyakit mata. Kemudian dia juga karyanya itu menerjemahkan ilmu-ilmu kedokteran ke dalam bahasa Arab. Ilmu kedokteran di bidang apa saja dia terjemahkan dan dalam bahasa Arab. Makanya dari hasil penerjemah ini akan memunculkan yang namanya dokter atau ilmuwan. Ini diantaranya itu Hunain, ini dia menerjemahkan ilmu-ilmu kedokteran baik dari India, dari negara-negara lain, ini diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kemudian dia juga terkenal dengan dokter mata. Ini Hunain Ibnu Ishaq. Kemudian Ali Abbas, ini dia menyusun yang namanya Kitab Al-Maliki. Kitab Al-Maliki ini itu sejenis ensiklopedis kedokteran. Nih. Kemudian buku ini diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Latin dengan judul Liber Regius. Terus kemudian dalam bahasa Inggris diterjemahkan lagi The World Medical Art. Ini karya Ali bin Abbas, dia menyusun yang namanya ensiklopedi kedokteran. Kemudian yang seterusnya Ibnu Sina, ini yang mungkin dari MTS atau masih kecil ini juga kita sering mendengar yang namanya Ibnu Sina. Ini karyanya ini berjudul Al-Qanun fi At-Tibb, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris Canon of Medicine. Ini menjadi rujukan negara-negara yang ada di Eropa. Ini karyanya Ibnu Sina dalam bidang kedokteran dan
negara-negara Islam juga. Ini karya Ibnu Sina dalam bidang kedokteran. Yang seterusnya itu Abu Marwan Abdul Malik Ibnu Abil A'la Ibnu Zuhr. Ini dia terkenal dalam atau terkenal sebagai dokter penyakit dalam, penyakit yang berada di dalam ini. Dia ahli dalam penyakit tersebut, itu Abu Marwan. Kemudian dia juga memunculkan karyanya yang bernama At-Taisir. At-Taisir itu kitab yang berjudul At-Taisir itu sebagai pemudahan perawatan, maksudnya untuk yang berkaitan dengan penyakit dalam ini, dengan perawatan penyakit itu gimana untuk memudahkan. Kemudian ada juga itu Al-Iqtida, ini karyanya Iman Abu Marwan Abdul Malik Ibnu Abil A'la Ibnu Zuhr. Dia penyakit dalam sekaligus mengarang At-Taisir dan Al-Iqtida. Dan yang seterusnya Ibnu Rushdi atau Ibnu Rushd. Ini dikenal sebagai ahli dalam penyakit atau dalam hal pembuluh darah. Ini pembuluh darah ini terkenalnya itu atau orang ini itu diantaranya Ibnu Rushd. Kemudian karyanya itu Al-Kila atau apa namanya? Ya, kitab Al-Kuliyah, bukan Al-Kila ya. Bukan Al-Kiliyah tapi Al-Kuliyah. Al-Kuliyah. Dia juga selain pembuluh darah, dia juga terkenal dengan yang namanya cacar atau ahli cacar. Ahli cacar ini berarti yang pertama Az-Zakari Muhammad bin Zakaria, kemudian kesananya Ibnu Rushd. Yang seterusnya Abu Zakaria Yuhana bin Maskawih. Ini dia terkenal dengan ahli farmasi, ahli pengobatan. Farmasi ini berarti obat, cara membuat obat, kemudian makanan, terus gizi. Ini Abu Zakaria Yuhana bin Maskawih. Kemudian Sobur bin Sahal, ini sekedar menjadi direktur di Rumah Sakit Jundi Syafur. Ini dokter-dokter Islam, itu ada 8 orang yang terkenal. Tadi selain dokter ini ada yang ahli dalam farmasi. Selain tadi Abu Zakaria juga ada yang namanya Ibnu Baitar. Adapun karya-karya yang berkaitan dengan farmasi yang dimunculkan Ibnu Baitar itu diantaranya Al-Mughni, kemudian Jami Mufratil Adwiyah wa Agziyah. Ini karyanya Ibnu Baitar dan yang lain-lainnya. Selain farmasi juga memunculkan yang namanya ahli kimia. Itu ada 2 orang. Yang pertama Abu Bakar Ar-Razi sama Abu Musa Ja'far Al-Kufi. Ini ilmuwan-ilmuwan yang muncul dalam bidang kedokteran, farmasi, dan memunculkan juga yang namanya kimia. Karena apa? Karena kimia ini berkaitan dengan obat, berkaitan dengan kedokteran. Oke, kita lanjut pada ilmu yang lain, yaitu ilmu perbintangan atau ilmu astronomi. Astronomi, bukan astronomi ya, astronomi. Ini ilmu astronomi atau ilmu astronomi ini nanti melahirkan tokoh astronomi pertama pada umat Islam, itu yang bernama Muhammad Al-Fazani. Ini tokoh pertama dalam bidang astronomi. Ini ada pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Itu dia Muhammad Al-Fazani ini mengoreksi tabel yang hasil karya, yaitu apa namanya, ini yang ditulis oleh
Brahmagupta. Ini berarti dia mengoreksi tulisan Brahmagupta itu pada itu astronom India yang bernama Siddhanta. Ini dikoreksi oleh Al-Fazani dan dia menjadi ahli dalam bidang astronomi. Kemudian selain Al-Fazani juga ini Muhammad bin Musa Al-Khwarizm. Ini yang terkenal dengan atau sama dia juga membuat yang namanya tabel astronomi, itu tabel India yang terkenal dengan Jiz Asindi. Yang kemudian karya Al-Khwarizmi ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Aderland dari Bath. Kemudian selain dua orang ini ada juga atau melahirkan astronom atau ahli astronomi yang lain, diantaranya Abu Mansur Al-Falaki. Ini karyanya ini berjudul Isbatul Ulum Hayatul Falak. Ini Abu Mansur. Kemudian Zabil Al-Batani, ini pencipta teropong bintang pertama. Ini berarti yang menciptakan teropong bintang ini di generasi umat Islam ini Jabir Al-Batani. Adapun karyanya itu Kitabu Ma'rifati Matlil Buruj, berarti yang berkaitan dengan tadi bintang dengan teropong. Buruj itu kalau nggak salah bentuknya itu kalau nggak salah itu lingkaran dipotong dua, itu buruj. Kemudian yang seterusnya itu Raihan Al-Biruni. Raihan Al-Biruni, bukan Al-Biruni ya, Al-Biruni. Ini karyanya yang terkenal adalah At-Tafhim li Awailil Sina Atit Tanjim. Ini karya yang berkaitan dengan astronomi. Oke, Ustadz cukupkan pembahasan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.